Shalom, saya Ingwar Mariam Krismata Galung, saya dari kelas 10 Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sejarah yang ada pada bab 1 di buku Sejarah Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari kata syajaratun yang artinya pohon, yang dimana dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Dalam bahasa Melayu yaitu syajarah, dalam bahasa Indonesia menyebutnya sejarah, yang masih dalam arti semula yaitu silsilah atau keturunan. Sejarah menurut beberapa tokoh, di sini ada 3 tokoh. Yang pertama ada yaitu tokoh Ibnu Khaldun yang dimulai dari tahun 1332 sampai tahun 1406 Masehi, yang mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang kedua, R.G. Collingwood yang dimulai dari tahun 1889 sampai 1443 mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Yang ketiga yaitu R. Muhammad Ali yang mengatakan yaitu sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kesimpulan pengertian sejarah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Oke, lanjut yang B yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Di dalam bagian ini ada 3 bagian yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu, di mana manusia adalah pelaku dari semuanya, unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa, waktu yang akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Yang kedua, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Lanjut di bagian C, yaitu cara berpikir kronologis. Cara berpikir kronologis adalah berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Contoh berpikir kronologis dalam kehidupan sehari-hari yang saya ambil, yaitu berangkat dari rumah ke sekolah pukul 7.00, tiba pukul 7:10, kemudian sampai mata pelajaran pertama dimulai pukul 7.25, baris di lapangan, setelah berbaris masuk ke kelas, dan pada pukul 8 pembelajaran dimulai, dan mata pembelajaran pertama berakhir pada pukul 9.45. Lanjut D, cara berpikir diakronik. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Sebagai contoh dalam sejarah kebudayaan umum, 2 periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama zaman praksara, disebut juga dengan zaman prazara, yang dimana zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Yang kedua yaitu zaman aksara, disebut juga dengan zaman sejarah yang dimana sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Contoh berpikir diakronik dalam kehidupan sehari-hari yang saya ambil adalah kegiatan belajar mengajar. Di dalam cara berpikir diakronik, ada beberapa contoh periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. Yang pertama masa berburu dan meramu, yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga masa bercocok tanam tingkat lanjut, dan yang keempat masa perundagian. Melalui periodisasi, kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu, berkesinambungan antar periode, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang, dan perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya.
Lanjut cara berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. Yang keenam, kajiannya sistematis. Yang ketujuh, sifat kajian mendalam. Contoh berpikir sinkronik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengerjakan tugas atau PR dari guru. Contoh dalam sejarah, yaitu penyerangan Jepang ke Indonesia yang mengalahkan Belanda pada tahun 1942, bisa dilihat sebagai bagian dari bagian Perang Pasifik dan bagian Perang Dunia Kedua. Yang terakhir F, konsep perubahan dan keberlanjutan. Dalam konteks sejarah, perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Perbandingan juga dapat kita lakukan antara dua atau peristiwa masa lalu dan pada masa kini. Contohnya untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dan juga masa sekarang. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Dan juga tadi di PPT saya banyak typo, kesalahan penulisan, dan saya minta maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.